Pembacaan Mazmur 7 ayat 2-3. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Selamat pagi, Jemaat GKI Surya Utama maupun simpatisannya dimanapun berada. Kembali kita boleh bersekutu dalam doa pagi. Hari ini renungan akan diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 1-9. Ini menjadi renungan yang menarik. Maka ambil Alkitabnya, persiapkan dulu. Kita akan membaca, lalu merenungkannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan setiap kata yang kami baca dari Alkitab, boleh kami terima sebagai firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah diambil Alkitabnya? Perhatikan, menarik sekali. Saya akan baca semaksimal mungkin gaya membacanya agar saudara yang mendengarkan boleh memahami kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 19 ayat 1-9. Kemudian daripada itu aku mendengar suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membebaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti derau, desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa rasanya mendengarkan pembacaan saya
pembacaan kitab Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 9 tadi. Susah? Ya, menarik kan? Kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab yang unik. Yang kalau kita tidak hati-hati membacanya, maka kita tidak bisa menerima pesan. Ada banyak gambaran-gambaran mengenai makhluk-makhluk, mengenai bintang jatuh, melalui malaikat-malaikat, dan semuanya itu bermakna. Dan kalau pagi hari ini kita merenungkan bagian ini, dan renungan kita mempunyai judul diundang karena layak, apa makna di sini? Kitab Wahyu didasari sebuah kenyataan bahwa pada saat Wahyu diberikan kepada Yohanes, pengikut Kristus sedang dalam bahaya besar menghadapi pemerintahan Romawi. Mereka ditindas, mereka dihabisi. Dan pada saat itulah wahyu diberikan untuk memberikan kekuatan bahwa di dalam Kristus Yesus ada kekuatan. Di dalam segala pergumulan-pergumulan yang besar ada cinta Allah. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Sebelumnya juga dikatakan yang sama, haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah. Haleluya! 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 Pujilah Yahweh. Haleluya! Pujilah Allah. Nah, dalam segala perhimpitan, pergumulan, permasalahan yang ada, bisakah kita selalu memuji Allah? Pujilah Yahweh, pujilah Allah dalam segala perkara. Melalui pembacaan kitab Wahyu ini, kita diingatkan bahwa di dalam segala pergumulan, mari pujilah Allah. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Suara yang terdengar seperti gemuruh, artinya ribuan, puluhan, laksaan, banyak sekali. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Siapa yang memuji itu? Adalah mereka yang dipilih, diundang dalam perjamuan kawin anak domba, yang artinya dipanggil, dipilih oleh Yesus, sang anak domba itu. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara-saudara, dalam segala pergumulan, mari kita selalu memuji Allah. Haleluya! Pujilah Allah. Sudahkah bahwa di dalam segala pergumulan kita selalu melihat Allah yang berkuasa? Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Apapun masalah yang kita hadapi, melalui pembacaan kitab
Wahyu pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu berkata, pujilah Dia. Karena apa? Karena Dia Maha Kuasa, Dia Raja atas kita. Hanya sedikit orang yang menerima undangan itu. Karena beratnya pergumulan, beratnya kesusahan, banyaknya orang-orang yang menekan. Seringkali kita hanya melihat kesusahan yang besar. Sudahkah kita berusaha untuk selalu memuji Allah kita dalam segala perkara? Pagi hari ini kita katakan, haleluya, dalam segala perkara. Dan dengan demikian, kita adalah orang-orang yang diundang dalam pesta perjamuan bersama Kristus. Perkataan ini adalah benar. Dan orang yang selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjaga perbuatannya benar. Bukan orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar, yang penting dia selamat. Bukan. Tetapi keselamatan itu hanya dalam pimpinan kasih Allah. Maka mari umat Tuhan, kita berkata haleluya dalam segala perkara. Agar kita dilayakkan dan mendapatkan kebahagiaan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dalam pergumulan persoalan, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, katakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Manusia, kesakitan, kesusahan tidak bisa menghabisi kita. Karena kita berpaut pada Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan. Karena memang kita layak untuk menerima undangan. Dan bersukacita bersama dengan Kristus. Ingat, apapun yang terjadi, kita ucapkan, haleluya! Pujilah Allah. Katakan lagi, haleluya! Yang keras sekali lagi, haleluya! Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita jika hari ini kami diingatkan bahwa dalam segala keadaan kami yang terjadi, kami didorong, kami dimampukan untuk selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah, karena kuasa dan kemuliaan hanya pada Allah dan tidak akan pernah hilang. Sekalipun kami lemah, sekalipun banyak orang-orang yang harus kami hadapi, yang membuat kami sedih, yang membuat kami kecewa, kami ingin berkata, ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang kami punyai, untuk tubuh yang kami punyai. Dengan tubuh yang ada kami boleh bekerja. Oh Tuhan, kami teringat akan setiap orang yang sedang bergumul karena kelemahan tubuhnya. Atau ada orang-orang yang tertentu yang harus hidup dengan kelemahan tubuhnya, keterbatasan tubuhnya. Tuhan, berkatilah mereka agar mereka selalu merasakan sukacita bahwa situasi apapun yang mereka hadapi, itu semua tidak menghilangkan sukacita. Baik sakit, kelemahan tubuh, bahkan kekurangan yang ada dalam tubuh, itu tidak ada artinya dalam kuasa dan kasih Allah yang maha besar, sehingga mereka selalu bisa berkata haleluya. Maka Bapa, pimpinlah, berkatilah mereka yang sedang sakit dengan hati yang gembira.
Berkatilah keluarga yang mendampingi agar mereka selalu merasakan sukacita. Kami teringat akan para lanjut usia ya Tuhan. Mereka yang sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas karena harus duduk di kursi roda, karena harus menggunakan alat bantu. Tuhan, hari ini kami ingin berkata, pimpinlah mereka dalam sukacita yang besar bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarganya untuk selalu merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul karena permasalahan rumah tangga, keuangan, pekerjaan yang gagal. Tuhan, berkatilah mereka dalam segala perkara, agar apapun yang mereka hadapi, mereka selalu melihat kuat kuasa kasih Tuhan yang besar itu. Pimpinlah mereka. Setiap pasangan suami istri diberikan kesetiaan, cinta kasih, untuk menjaga kekudusan pernikahan mereka Tuhan. Agar orang tua dan anak saling mengasihi, sekalipun jarak yang terpisah, kesibukan yang menghambat mereka, sungguh cinta kasih antara orang tua anak, sanak keluarga, sungguh akan selalu merasakan damai sejahtera. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengusahakan sebuah usaha baru atau merintis usaha baru, mencari pekerjaan. Berkatilah Tuhan apapun yang sedang mereka hadapi agar selalu mencari kehendak Tuhan. Dan selalu mereka selalu merasakan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang sekolah, berikanlah sukacita agar mereka boleh belajar dimanapun mereka berada dalam sekolah, kuliah yang mereka hadapi. Bapa di dalam surga, kami bersukacita untuk GKI Surya Utama, keluarga kami yang kedua ini Tuhan. Tuhan memberkati majelis jemaat, Tuhan memberkati anggota jemaat, Tuhan memberkati simpatisan. Oh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang telah menyatukan kami sebagai keluarga di GKI Surya Utama, sungguh Tuhan, kami semua tidak akan bisa bertahan sampai saat ini. Dan jika saat ini kami masih ada dalam jemaat GKI Surya Utama sebagai satu tubuh Kristus, Tuhan, berikanlah GKI Surya Utama kerendahan hati, sukacita, damai sejahtera untuk melayani Kristus Sang Kepala Gereja. Tuhan berkati program kerja yang sedang berjalan maupun yang disusun, agar itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah calon penatua yang sedang menggumuli panggilannya, kiranya mereka boleh menjawab panggilan itu dalam tuntunan Roh Kudus. Berkatilah semua rencana-rencana indah ya Tuhan, untuk menyatakan kasih Kristus dalam jemaat GKI Surya Utama, agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan masyarakat sekitar kehidupan kami, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedamaian umat manusia. Bangsa-bangsa yang masih berseterus perang satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami berdoa untuk sesama kami dimanapun kami berada. Baik yang kami melihat di berita-berita maupun entah dimanapun yang kami tidak ketahui tempatnya. Mereka yang perang, mereka yang kelaparan, mereka yang ditindas secara tidak manusiawi. Tuhan, berkatilah mereka. Dan berikanlah kami Tuhan sesama umat manusia, bangsa-bangsa, untuk boleh menjaga kebaikan kehidupan bersama sebagai umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk doa syafaat ini. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami ingin berkata bersama-sama, haleluya. Pujilah Tuhan atas segala perkara yang terjadi atas hidup kami. Karena kuat kuasa dan kasih kemuliaan-Mu sungguh nyata mendatangkan sukacita sejati dalam kehidupan kami. Amin. Kasih Tuhan